Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pembelajaran mengenai studi kasus dan implementasi data analitik dalam akuntansi. Pada materi ini saya akan membahas bagaimana perkembangan teknologi digital telah memberikan perubahan yang cukup besar dalam bidang akuntansi. Akuntansi yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual, saat ini sudah mulai memanfaatkan teknologi seperti data analitik, big data, AI, dan berbagai sistem digital lainnya. Dalam pemaparan ini, pembahasan akan difokuskan pada 3 penerapan utama data analitik dalam bidang akuntansi, yaitu forensic accounting, tax analysis, dan risk assessment. Di slide pertama ada transformasi digital dalam akuntansi. Transformasi digital dalam akuntansi dapat diartikan sebagai proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisien, serta kualitas dalam pengelolaan informasi keuangan. Jika sebelumnya banyak aktivitas akuntansi dilakukan secara manual, saat ini berbagai proses tersebut telah mengalami perubahan dengan adanya teknologi. Beberapa teknologi yang mendukung perubahan ini antara lain big data, AI, cold coding, dan data analitik. Dengan adanya teknologi tersebut, proses akuntansi dapat dilakukan secara lebih otomatis dan terintegritas. Data yang sebelumnya harus dikumpulkan dan diolah secara manual dapat diproses dengan lebih cepat menggunakan sistem digital. Salah satu manfaatnya adalah organisasi dapat memproses informasi yang lebih cepat, bahkan secara real time. Hal ini tentu dapat membantu meningkatkan akurasi dalam pelaporan keuangan dan memberikan informasi yang lebih cepat bagi manajemen ketika harus mengambil keputusan. Transformasi digital juga menyebabkan perkembangan dalam berbagai bidang akuntansi. Akuntansi tidak lagi hanya berfokus pada pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga berkembang ke bidang seperti forensic accounting, tax analysis, dan risk assessment. Selanjutnya ada forensic accounting, tax analytic, dan risk assessment. Yang pertama ada forensic accounting. Forensic accounting merupakan penerapan ilmu akuntansi audit dan investigasi yang digunakan untuk mendeteksi serta membuktikan adanya kecurangan atau penyimpangan dalam keuangan. Jadi, forensic accounting memiliki peran penting ketika terdapat dugaan fraud atau permasalahan keuangan yang membutuhkan pemeriksaan dan investigasi lebih dalam. Yang kedua ada tax analytic. Tax analytic merupakan pemanfaatan tax analysis data untuk membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan, menentukan potensi risiko pajak, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang berkait dengan perpajakan. Dengan menggunakan data analitik, data pajak yang jumlahnya sangat besar dapat dianalisis untuk menemukan pola atau transaksi yang mungkin tidak sesuai. Kemudian yang ketiga adalah risk assessment. Risk assessment merupakan proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ketiga bidang ini semakin berkembang karena teknologi mampu membantu mengolah data dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan akurat. Jadi, data analitik menjadi salah satu faktor teknologi yang mendukung perkembangan forensic accounting, tax analytic, dan risk assessment. Dengan bantuan data, proses identifikasi masalah dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dibanding jika hanya mengandalkan pemeriksaan manual. Yang selanjutnya ada peran data analitik dalam forensic accounting, tax analysis, dan risk assessment. Dalam forensic accounting, data analitik dapat digunakan untuk menemukan pola transaksi yang tidak normal atau tidak wajar. Dengan menganalisis data transaksi dalam jumlah besar, auditor atau investigator dapat lebih mudah menemukan indikasi terjadinya fraud. Kemudian dalam tax analitik, data analitik dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dan menentukan transaksi yang berpotensi menunjukkan adanya penghindaran atau ketidakpatuhan pajak. Sementara dalam risk assessment, data analitik dapat membantu organisasi mendeteksi risiko lebih awal. Data historis maupun data real time dapat digunakan untuk melihat pola perubahan yang mungkin menjadi tanda adanya risiko. Sebagai contoh, jika suatu organisasi memiliki data transaksi dalam jumlah besar,
Pemeriksaan satu persatu secara manual tentu akan membutuhkan waktu yang panjang. Dengan data analitik, proses tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat karena sistem dapat membantu menemukan pola atau transaksi yang dianggap tidak normal. Jadi, dapat dikatakan bahwa data analitik menjadi fondasi penting dalam transformasi digital bidang akuntansi. Teknologi ini membantu organisasi tidak hanya dalam mengolah data, tetapi juga memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya ada studi kasus forensik accounting PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di sektor asuransi. Perusahaan ini mengalami masalah gagal bayar polis dalam jumlah yang sangat besar. Dalam proses investigasi, ditemukan adanya permasalahan yang berkaitan dengan investasi dan penyajian laporan keuangan yang tidak menggambarkan kondisi perusahaan secara sebenarnya. Kasus ini menjadi salah satu contoh skandal keuangan yang besar di Indonesia dan menunjukkan bahwa pengawasan serta pemeriksaan terhadap aktivitas keuangan perusahaan sangat penting. Jika dilihat dari perspektif forensic accounting, kasus seperti ini menunjukkan pentingnya kemampuan untuk mendeteksi indikasi fraud sejak awal. Forensic accounting tidak hanya berfokus pada angka yang tercantum dalam laporan keuangan, tetapi juga berusaha melihat apakah terjadi pola transaksi atau aktivitas keuangan yang tidak wajar. Oleh karena itu, kasus Jiwasraya menjadi salah satu contoh bagaimana forensic accounting dan data analisis dapat berperan dalam membantu proses pemeriksaan dan investigasi terhadap permasalahan keuangan yang kompleks. Selanjutnya, permasalahan dan metode data analitik pada kasus Jiwasraya. Pertama, adanya transaksi investasi yang memiliki risiko tinggi. Kemudian terdapat indikasi manipulasi dalam laporan keuangan serta lemah pengawasan terhadap aktivitas investasi perusahaan. Permasalahan lainnya adalah jumlah dan kompleksitas transaksi yang sangat besar. Kondisi seperti ini membuat metode audit konvensional atau pemeriksa manual menjadi lebih sulit untuk menentukan pola kecurangan secara cepat. Karena itu, data analitik dapat digunakan untuk membantu proses forensic accounting. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah anomaly detection, yaitu metode yang menemukan transaksi yang memiliki pola tidak wajar dibandingkan transaksi lainnya. Kemudian ada Beaufort Law Analysis yang dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi pola angka yang mencurigakan dalam data keuangan. Selanjutnya ada Trend Analysis, yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan perubahan kinerja keuangan dari satu periode ke periode yang lainnya. Selain itu, terdapat Machine Learning Fraud Detection, yaitu dapat membantu mengenali pola tertentu yang memiliki indikasi manipulasi berdasarkan data historis. Dengan metode-metode tersebut, data analitik dapat membantu proses investigasi karena mampu mengolah data dalam jumlah besar secara lebih otomatis dan membantu auditor atau investigator menemukan pola yang mungkin sulit ditemukan hanya dalam pemeriksaan manual. Selanjutnya ada hasil analisis dan dampak terhadap organisasi. Berdasarkan pendekatan forensic accounting, ditemukan adanya indikasi bahwa kondisi laba perusahaan tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selain itu, terdapat investasi pada saham-saham yang memiliki risiko tinggi serta pola transaksi yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelola dana investasi. Dalam kondisi ini, data analitik memiliki peran yang cukup penting karena memungkinkan auditor dan investigator untuk menelusuri hubungan antar transaksi secara lebih cepat. Jika dilakukan secara manual, proses memeriksa transaksi dalam jumlah besar tentu membutuhkan waktu yang lebih lama. Dengan data analitik, transaksi dapat dianalisis berdasarkan pola tertentu sehingga transaksi yang dianggap tidak normal dapat menjadi perhatian lebih lanjut. Dampak dari kasus ini juga sangat besar bagi organisasi. Kasus tersebut menyebabkan kerugian finansial yang besar dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan serta industri asuransi. Selain itu, kasus ini juga mendorong adanya proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dan membuat pemerintah serta regulator memperketat pengawasan terhadap tata kelola dan manajemen risiko perusahaan jasa keuangan. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus Jiwasraya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus Jiwasraya adalah bahwa forensic accounting di era digital tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen secara manual.
organisasi perlu memanfaatkan data analitik agar dapat melakukan pemantauan transaksi secara lebih cepat dan bahkan lebih real time. Dengan adanya data analitik, organisasi dapat mendeteksi anomali lebih awal dan menemukan pola fraud yang mungkin sulit ditemukan melalui audit tradisional. Penggabungan forensic accounting dengan teknologi seperti big data dan machine learning serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencegah dan mengungkapkan kecurangan. Namun, teknologi tetap membutuhkan manusia yang memiliki kemampuan untuk memahami hasil analisis. Jadi, data analitik bukan berarti mengandalkan peran auditor atau investigator, tetapi lebih kepada membantu mereka agar dapat bekerja secara lebih efektif. Studi kasus tax analisis, big data analisis, dan Cortex oleh DJP. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus kedua, yaitu penerapan tax analisis dalam sistem perpajakan Indonesia. Sering berkembangnya transaksi ekonomi digital dan semakin banyaknya jumlah wajib pajak, DJP menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi tax gap. Tax gap dapat dipahami sebagai selisih antara jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh negara dengan jumlah pajak yang benar-benar diterima. Untuk menghadapi tantangan tersebut, DJP memanfaatkan teknologi big data analysis yang telah terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan modern seperti Cortex dan data dari e-faktur. Dengan pemanfaatan teknologi ini, data perpajakan dapat dianalisis secara lebih cepat dan akurat. Artinya, pengawasan perpajakan tidak hanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan secara manual, tetapi juga dapat didukung oleh informasi yang diperoleh dari analisis berbagai data. Melalui pendekatan ini, DJP dapat lebih mudah melihat proses transaksi dan mengidentifikasi potensi risiko kepatuhan pajak. Jadi, pemanfaatan data analitik dalam perpajakan menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk mendukung pengawasan pajak yang lebih modern dan berbasis data. Slide selanjutnya ada permasalahan dan metode data analitik dalam tax analysis. Sebelum penerapan tax analysis secara lebih luas, pengawasan perpajakan menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah keterbatasan dalam menganalisis data yang jumlahnya sangat besar. Selain itu, otoritas pajak juga menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki tingkat risiko tinggi dan mendeteksi indikasi ketidakpatuhan sejak dini. Dengan semakin meningkatnya jumlah transaksi, pemeriksa secara manual juga menjadi semakin kurang efektif. Oleh karena itu, beberapa metode data analitik dapat digunakan. Pertama, ada big data analitik yang digunakan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber pajak. Yang kedua ada compliance risk analysis yang digunakan untuk mengelompokkan wajib pajak berdasarkan tingkat risiko kepatuhan. Selanjutnya terdapat data mining yang dapat digunakan untuk menemukan pola transaksi yang mencurigakan. Ada juga transaction level analytic melalui data e-faktur yang memungkinkan analisis dilakukan secara pada tingkat transaksi tertentu. Kemudian terdapat predictive analysis yang digunakan untuk membantu memprediksi potensi ketidakpatuhan dan menentukan wajib pajak yang berpotensi menjadi prioritas pemeriksaan. Dengan metode tersebut, proses pengawasan dapat menjadi lebih terarah karena sumber daya dapat difokuskan pada area yang memiliki risiko lebih tinggi. Selanjutnya ada hasil analisis dan dampak terhadap organisasi. Dengan adanya tax analysis, otorisasi pajak dapat melakukan analisis hingga tingkat transaksi individual melalui data e-faktur. Sistem dapat membantu mengidentifikasi transaksi yang tidak konsisten, menemukan potensi penyalahgunaan kredit pajak, serta mengidentifikasi wajib pajak yang belum terdaftar. Selain itu, analisis data juga dapat membantu menemukan sektor-sektor yang memiliki tingkat risiko kepatuhan lebih tinggi. Hal ini tentu memberikan manfaat karena informasi yang dihasilkan dapat diperoleh dengan lebih cepat dan akurat untuk mendukung kegiatan pengawasan, pemeriksaan, maupun penegakan hukum perpajakan. Dari sisi organisasi, penerapan tax analysis dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemanfaatan teknologi ini juga dapat membantu optimalisasi penerimaan negara karena pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah.
DJP juga dapat memfokuskan sumber daya pemeriksaan dengan wajib pajak yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Pendekatan ini disebut sebagai risk-based supervision, yaitu pengawasan yang didasarkan pada tingkat risiko. Dengan demikian, tax analytic dapat membuat proses pengawasan menjadi lebih efisien karena tidak semua wajib pajak harus diperlakukan dengan tingkat pemeriksaan yang sama. Selanjutnya, pembelajaran yang dapat diambil dari digital pajak. Dari kasus transformasi digital pajak di Indonesia, kita dapat melihat bahwa tax analysis sudah berkembang menjadi lebih sekedar alat untuk pelaporan. Saat ini, data analitik dapat menjadi instrumen strategi yang membantu proses pengambilan keputusan. Pemanfaatan big data analysis, e-faktur, dan Cortex memungkinkan otoritas pajak melakukan pengawasan yang lebih proaktif. Artinya, otorisasi pajak tidak hanya menggunakan terjadinya masalah untuk kemudian melakukan pemeriksaan, tetapi dapat menggunakan data untuk mengidentifikasi potensi risiko lebih awal. Namun, keberhasilan tax analysis juga sangat bergantung pada beberapa faktor. Di antaranya adalah kualitas data, kemampuan mengintegritaskan berbagai sistem informasi, serta kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan analisis. Oleh karena itu, organisasi modern perlu membangun budaya pengambilan keputusan berbasis data. Dengan budaya tersebut, data tidak hanya disimpan sebagai arsip, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan, transparansi, serta efektivitas pengelolaan perpajakan. Selanjutnya ada studi kasus risk assessment, kegagalan manajemen risiko SFB. SFB merupakan salah satu bank besar di Amerika Serikat yang memfokus pada pendanaan perusahaan teknologi dan startup. Pada Maret 2023, SFB mengalami salah satu kegagalan perbankan terbesar sejak krisis keuangan tahun 2008. Kejadian ini disebabkan oleh kombinasi beberapa risiko, yaitu risiko suku bunga, risiko likuiditas, serta konsentrasi nasabah yang tidak dikelola secara memadai. Kasus SFB menjadi perhatian dunia karena menunjukkan bahwa sebuah organisasi dapat mengalami krisis yang sangat besar apabila proses risk assessment tidak mampu mengidentifikasi dan merespon perubahan risiko secara cepat. Dari kasus ini, kita dapat memahami bahwa manajemen risiko harus dilakukan secara berkelanjutan. Risiko yang ada pada suatu organisasi dapat berubah seiring dengan kondisi ekonomi dan pasar. Oleh karena itu, organisasi harus terus memantau risiko dan tidak hanya mengandalkan kondisi atau data masa lalu. Selanjutnya ada permasalahan dan metode data analitik pada kasus SFB. SFB memiliki investasi dalam jumlah besar pada obligasi jangka panjang ketika tingkat suku bunga masih rendah. Ketika Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga secara agresif, nilai aset tersebut mengalami penurunan. Pada waktu yang sama, terjadi penarikan dana oleh banyak nasabah sehingga menimbulkan tekanan likuiditas. Namun, permasalahan utama tidak hanya disebabkan oleh kondisi pasar. Hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana risiko yang berkembang dalam portofolio bank tersebut diidentifikasi dan dipantau. Dalam konteks data analitik, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk membantu manajemen risiko. Yang pertama ada predictive analytic yang dapat membantu memprediksi potensi risiko likuiditas berdasarkan perilaku nasabah. Yang kedua ada stress testing analytic yang digunakan untuk mensimulasikan skenario seperti kenaikan suku bunga atau penarikan dana secara besar-besaran. Selanjutnya ada risk dashboard monitoring yang dapat digunakan untuk memantau indikator risiko secara real time. Kemudian skenario analisis dapat digunakan untuk melihat dampak dari berbagai kondisi ekonomi terhadap kesehatan keuangan organisasi. Selain itu, ada machine learning risk model dapat digunakan untuk membantu menemukan pola risiko yang sulit diidentifikasi menggunakan analisis tradisional. Dengan metode tersebut, organisasi dapat lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan risiko yang mungkin terjadi.
Slide selanjutnya ada hasil analisis dan dampak terhadap organisasi. Jika dilakukan analisis setelah kejadian, sebenarnya data historis telah memberikan beberapa sinyal mengenai peningkatan risiko. Beberapa indikator tersebut antara lain konsentrasi dan dana pada sektor startup, ketergantungan terhadap deposita yang tidak diansurkan, serta tingginya exposure terhadap aset yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Indikator tersebut sebenarnya dapat dianalisis menggunakan risk analytic. Namun, permasalahannya adalah sinyal risiko yang tersedia tidak ditindaklanjuti secara efektif dan proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki data saja tidak cukup. Organisasi harus mampu mengubah data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Dampak dari kegagalan manajemen risiko tersebut sangat besar. Penarikan dana dalam jumlah besar terjadi dalam waktu singkat, kepercayaan pasar menurun, dan akhirnya bank mengalami kebangkrutan. Dampak juga tidak hanya dirasakan oleh SFB, tetapi turun mempengaruhi sektor perbankan secara lebih luas dan mendorong regulator untuk memperketat pengawasan terhadap manajemen risiko dan stress testing. Dari kasus ini, dapat kita lihat bahwa data analitik harus benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan hanya lagi sebagai informasi yang tersedia tetapi tidak ditindaklanjuti. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus SFB memberikan pelajaran penting bahwa memiliki data dalam jumlah besar tidak secara otomatis menjamin keberhasilan manajemen risiko. Hal yang paling penting adalah bagaimana organisasi mampu mengelola data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi risiko sejak dini. Dengan data analitik, organisasi dapat melakukan pemantauan risiko secara real time, melakukan simulasi terhadap berbagai kemungkinan kondisi, serta memperkirakan potensi kerugian sebelum berkembang menjadi krisis. Sebagai contoh, organisasi dapat melakukan stress testing untuk mengetahui apa yang mungkin terjadi jika perubahan suku bunga atau jika banyak nasabah menarik dana dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian, manajemen dapat memiliki gambaran mengenai kemungkinan terburuk dan menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapinya. Oleh karena itu, integritas antara risk assessment dan data analitik menjadi sama penting dalam era transformasi digital. Tujuannya adalah meningkatkan ketahanan organisasi dalam menghadapi ketidakpastian bisnis dan memastikan bahwa risiko dan dapat diidentifikasi serta ditangani sebelum mereka memberikan dampak yang lebih besar. Selanjutnya ada tantangan dan implementasi data analitik. Walaupun data analitik memberikan banyak manfaat dalam penerapannya, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh organisasi. Tantangan yang pertama adalah kualitas data. Jika data yang digunakan tidak akurat atau tidak lengkap, maka hasil analisis yang dihasilkan juga dapat menjadi kurang tepat. Tantangan yang kedua adalah integritas data. Organisasi biasanya memiliki data yang berasal dari berbagai sumber dan sistem berbeda. Menggabungkan data tersebut menjadi satu sistem yang terintegrasi dapat menjadi tantangan tersendiri. Kemudian, terdapat juga keterbatasan infrastruktur teknologi. Tidak semua organisasi memiliki sistem dan teknologi yang memadai untuk mengelola data dalam jumlah besar. Selain itu, terdapat tantangan dalam hal sumber daya manusia. Organisasi membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memahami akuntansi, tetapi juga memahami kemampuan dalam mengelola dan menganalisis data. Di sisi lain, keamanan data, privasi informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi juga harus diperhatikan. Jadi, implementasi data analitik membutuhkan strategi yang menyeluruh. Organisasi perlu memperhatikan teknologi, kualitas data, sumber daya manusia, keamanan, serta aturan yang berlaku agar penerapan data analitik dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Slide selanjutnya ada peluang dan masa depan data analitik. Di balik berbagai tantangan tersebut, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang yang semakin besar bagi penerapan data analitik dalam bidang akuntansi. Integrasi antara AI, machine learning, big data, dan cloud computing memungkinkan proses analisis dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan bahkan bersifat prediktif. Artinya, data analitik tidak hanya digunakan untuk memahami apa yang sudah terjadi, tetapi juga dapat membantu memperkirakan apa yang mungkin terjadi di masa depan.
Perkembangan ini juga akan mempengaruhi peran profesi akuntansi. Akuntan di masa depan kemungkinan tidak lagi hanya berfokus pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga dituntut untuk mampu menganalisis dan memberikan insight yang dapat digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Karena itu, pengawasan data analitik menjadi kompensasi yang semakin penting bagi mahasiswa dan profesional di bidang akuntansi. Sebagai mahasiswa akuntansi, kita perlu memulai memahami teknologi dan data karena perkembangan profesi akuntansi ke depan akan semakin terhubung dengan teknologi digital. Jadi, kemampuan menggabungkan pengetahuan akuntansi dengan kemampuan analisis data dapat menjadi salah satu keunggulan bagi seorang profesi akuntansi di masa depan. Kesimpulannya dari pemaparan materi tersebut, dari seluruh pembahasan dapat kita pahami bahwa transformasi digital telah memberikan perubahan yang besar terhadap praktik akuntansi. Pemanfaatan data analitik saat ini sudah berkembang dalam berbagai bidang, termasuk forensic accounting, tech analytic, dan risk assessment. Dalam forensic accounting, data analitik dapat membantu mendeteksi dalam menginvestigasi kecurangan secara lebih efektif dengan menemukan pola transaksi yang tidak normal. Dalam tax analytic, teknologi data analitik dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan membuat proses pengawasan perpajakan menjadi lebih efektif serta berbasis risiko. Sementara itu, dalam risk assessment, data analitik dapat membantu organisasi mengidentifikasi dan memitigasi risiko lebih awal, sehingga organisasi dapat mengambil tindakan sebelum risiko berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Dari berbagai studi kasus yang telah dibahas, kita dapat melihat bahwa data analitik tidak hanya memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membantu menghasilkan keputusan yang lebih tepat, transparan, dan berbasis data. Namun, penerapan teknologi juga harus didukung oleh kualitas data yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, sistem pengendali internal, serta pengelolaan risiko dan keamanan data yang memadai. Oleh karena itu, penguasaan data analitik menjadi kebutuhan strategis bagi organisasi dan profesi akuntansi di era digital. Sekian dari pemaparan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.